untuk melakukan perubahan gitu ya, untuk melakukan perubahan. Ya misal ya, di bulan Januari si pasien ini namanya Dewi Fitriani, kemudian dia tidak membawa KTP misalnya ya, tidak bawa KTP di bulan Januari. Lalu Bapak Ibu di bulan Januari mengisikan dengan nik yang asal atau nik bayangan. Nah, maka pada saat bulan Februari atau kunjungan selanjutnya, si Bu Dewi Fitriani ini harap untuk membawa KTP. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal ubah demografinya aja, disesuaikan tuh ya nicknya atau penulisan namanya. Misalnya di sini Dewi ternyata double E atau double W gitu ya. Atau di sini Fitriani ternyata pakai Y belakangnya. Nah, itu disesuaikan dengan KTP yang mereka bawa di kunjungan berikutnya di bulan Februarinya misalnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada hapus data. Nah, hapus data ini untuk apa? Misalnya Bapak Ibu coba-coba menginput gitu ya, latihan menginput pasien gitu ya. Silakan aja Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama gitu ya mencoba menggunakan Simpeso atau staf-staf PJ Puskesmas yang baru gitu ya di rolling gitu baru mendapatkan amanah untuk menjadi PJ Keswa mau coba-coba nih SIM Keswa itu silakan karena di sini ada tombol hapus ya untuk menghapus data dummy-nya gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang ya untuk menambahkan kunjungan Bapak Ibu masuk ke data kunjungan kemudian Bapak Ibu klik yang tambah kunjungannya. Nah, nanti contohnya akan seperti di bawah ini ya. Januari sudah datang, kemudian Februari dia datang kembali gitu ya akan tersimpan seperti ini. Kalau Bapak Ibu klik yang tambah kunjungannya. Nah, ini ada kuis lagi nih Bapak Ibu ya. Oke, silakan Mbak seperti tadi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu eh, jawab di kolom chat ya. Yang pertama ya, di sini ada contoh kasus Bu Melati ya. Diperhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Bu Melati berkunjung ke Puskesmas Jaya untuk pertama kalinya ya, untuk pertama kalinya pada bulan November tahun 2023. Saya ulangi, untuk pertama kalinya pada bulan November tahun 2023. Kemudian, dokter mendiagnosa Bu Melati dengan gangguan cemas F40. Sebelumnya, Bu Melati tidak memiliki riwayat kesehatan yang berkaitan dengan kecemasan. Nah, pertanyaan nomor satu. Berdasarkan cerita tersebut, kasus penyakit Bu Melati secara pelaporan masuk ke dalam kategori kasus apa Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom chat. Oke, sambil saya cek. Oke, kasus baru. Kasus baru. Oke, siap. Iya. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu ya. Apakah betul kasus baru? Ya, betul Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah kasus baru. Karena apa tadi? Kunjungan lama. Karena pertama kalinya nih pada bulan November. Dan Bu Melati sebelumnya tidak memiliki riwayat kesehatan yang berkaitan dengan kecemasan. Ya, berarti diagnosanya baru dan dia baru pertama kali berkunjung. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Ini masih sama nih ya. Berdasarkan cerita tersebut, kunjungan Bu Melati secara pelaporan masuk ke dalam kategori kunjungan apa Bapak Ibu? Silakan dijawab. Kunjungan baru atau kunjungan lama? Ayo, silakan. Dicermati baik-baik. Oke, saya cek. Ya, nomor 2 jawabannya A. Kita cek ya, kunjungan baru. Oke, baru. Oke, dari pasang kayu A katanya. Oke, baik. Kita cek ya. Apakah jawabannya A? Ya, betul. Jawabannya A ya. Karena nanti baru pertama kali berkunjung. Oke, selanjutnya ada kuis lagi. Ini masih sama ya. Bu Melati yang sama dan puskesmas yang sama. Oke. Bu Melati berkunjung ke Puskesmas Jaya pada bulan Januari tahun 2024. Dokter mendiagnosa Bu Melati dengan gangguan cemas F40. Jadi cerita ini masih berlanjut dari kasus sebelumnya. Ya, masih berlanjut nih dari kasus sebelumnya nih ya. Oke, pertanyaan nomor satu. Berdasarkan cerita tersebut, kasus penyakit Bu Melati secara pelaporan masuk ke dalam kategori kasus. Oke, kita cek jawaban Bapak Ibu. Ya, berarti masih ada yang belum sama nih, masih ada yang jawab. Berbeda nih, ada yang B, ada yang A. Ya, oke. Kita cek Bapak Ibu jawabannya ya. Ya, kasus lama ya Bapak Ibu ya jawabannya. Karena apa? Karena berganti tahunnya nih. Ya, karena yang tadi sebelumnya adalah di tahun 2023 di bulan November. Kemudian dia berkunjung di bulan
Januari di tahun 2024. Makanya kasusnya kasus lama, ya kasus lama, ya karena kode F40-nya tidak berubah. Karena di tahun 2023 si Bu Melati kasusnya masih F40 terdiagnosanya. Nah, selanjutnya sekarang pertanyaan nomor 2. Berdasarkan cerita tersebut, kunjungan Bu Melati secara pelaporan masuk ke dalam kategori kunjungan A. Kunjungan baru, B. Kunjungan lama. Iya, iya. Kunjungan apa ini? Ayo, ini kunjungan ya. Berganti tahun Bapak Ibu ya. Sebelumnya tahun 2023, sekarang tahun 2024. Kunjungan apa kira-kira ini? Masih belum satu suara nih, masih ada yang jawab berbeda nih. Oke, baik kita lihat sama-sama jawabannya Bapak Ibu ya. Ternyata kunjungan baru. Kenapa kunjungan baru? Karena berganti tahun Bapak Ibu ya, tahun 2024 ke sebelumnya tahun 2023. Yang tadi kasusnya, kasus lama. Kenapa kasus lama? Karena F40 dia tidak berubah dari pertanyaan sebelumnya. Ya di sini tuh masih F40 kan sama ya. Kemudian tahunnya yang berbeda. Di sini tahun 2023. Kemudian yang ini tahunnya 2024. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi deh ada kuis satu lagi biar kita samakan persepsi Bapak Ibu agar sama-sama capaian kita meningkat ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Ini masih Ibu Melati yang sama, yang masih puskesmas yang sama. Oke, siap Bapak Ibu? Oke, pertama Bu Melati berkunjung ke Puskesmas Jaya pada bulan Juni tahun 2024 ya. Dengan dokter mendiagnosa Bu Melati dengan gangguan depresi ringan atau F32. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan cerita tersebut, kasus penyakit Bu Melati secara pelaporan masuk ke dalam kategori kasus. Ayo, kasus baru atau kasus lama? Ingat nih, kasusnya nih, Bapak Ibu nih, kasusnya. Tadi F40, sekarang F32. Ayo, silakan jawab di kolom komen. Kira-kira jawabannya apa nih? Oke, jawabannya A ya, rata-rata ya, sudah A semua. Nah, oke, coba kita lihat jawabannya sama-sama. Ya, betul, kasus baru. Karena tadi ya, yang sebelumnya adalah F40, kemudian berubah tuh diagnosisnya menjadi F32. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir ya, di nomor 2. Berdasarkan cerita tersebut, kunjungan Bu Melati secara pelaporan masuk ke dalam kategori kunjungan. Ayo, kunjungan apa kira-kira Bapak Ibu? Ini kunjungannya nih ya, masih di tahun yang sama, di tahun 2024. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Iya, oke. Kunjungan lama B, B, B. Iya, oke kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu ya. Ya, betul Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah kunjungan lama. Kenapa kunjungan lama? Karena berada di tahun yang sama, tidak berganti tahun Bapak Ibu ya. Jadi pilihnya kunjungannya kunjungan lama. Baik Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu memperhatikan saya nih dari tadi ya, menyimak apa yang sudah saya berikan sejauh ini. Mulai dari menu screening sampai dengan menu form A ya. Ya saya harap dengan nanti ya selesainya ini Bapak Ibu jika ada yang kurang jelas silakan dipertanyakan. Kita lanjut ke menu di sebelahnya ya. Di sebelah menu form A itu ada menu laporan. Oke. Ya, menu laporan itu terdiri dari laporan penyakit lainnya, laporan screening, laporan ODGJ berat, laporan ODGJ, laporan ODGJ SPM, ya, laporan pasung, laporan bunuh diri, laporan percobaan bunuh diri, laporan obat, dan yang terakhir, laporan tindak lanjut. Nah, di sini ada yang tahu bedanya ODGJ berat dan ODGJ? Silakan tulis di kolom komentar yang tahu perbedaannya. Karena di sini ada yang ada laporan ODGJ berat dan ada laporan ODGJ. Kira-kira Bapak Ibu eh, apakah tahu perbedaannya antara ODGJ berat dan ODGJ? Silakan yang tahu boleh ketik di kolom chat. Oke, ya, baik. Ya, jadi perbedaan antara ODGJ berat dan ODGJ adalah di
DO-nya atau di diagnosisnya. Dikatakan ODGJ berat yaitu pasien dengan skizofren dan psikotik akut, yaitu masuknya ke dalam kategori ODGJ berat. Namun, yang laporan ODGJ ini berarti itu mencakupnya itu, ya. Tapi ada tambahannya, ada campuran cemas, ada depresi, gitu ya. Kemudian skizo dan psikotik akut. Jadi untuk ODGJ berat itu hanya 2 diagnosis, namun untuk laporan ODGJ itu ada 4 ya. Skizo, kemudian psikotik akut, ada cemas, ya, depresi, ada 5 gangguan cemas dan depresi. Ya, untuk laporan ODGJ-nya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk laporan ini dia itu mengambil langsung dari menu screening dan menu form A. Jadi Bapak Ibu untuk laporan ini tidak perlu menginput, ya, sudah otomatis merekap datanya atau menarik datanya dari yang Bapak Ibu input di menu screening dan menu form A. Gitu Bapak Ibu ya. Sebagai contoh, saya ambil di sini adalah laporan screening, ya. Laporan screening. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, laporan screening. Ya, Bapak Ibu bisa pilih dari tahun berapa, kemudian dari bulan apa, kemudian sampai tahun berapa, sampai bulan apa. Kemudian Bapak Ibu klik cari, ya. Bapak Ibu klik cari. Nah, nanti akan muncul datanya seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, datanya itu berupa agregat atau angka-angka aja nih. Jadi angka-angka doang nih, nggak by name, by address, nggak by NBA gitu ya. Nah, terus di sini mengapa ada tulisan berwarna merah ini? Nah, ini memang sengaja kami buat gitu ya untuk menjawab indikator di tahun berikutnya. Karena tahun ini indikatornya itu hanya terpatok di angka usia 15 tahun, Bapak Ibu ya. Seperti kita ketahui bersama ya di sini ya. Ada jumlah penduduk usia lebih dari sama dengan 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan screening. Jadi umur 15 tahun ke bawah itu tidak tercatat dalam laporan. Namun tetap tersimpan di dalam database Bapak Ibu ya. Ini sengaja kami buat tapi tidak terhitung nih Bapak Ibu untuk capaian di tahun ini. Karena DO-nya hanya umur 15 tahun ke atas. Itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di menu laporan di sebelahnya itu ada menu eh, ekspor ya. Menu ekspor itu sama ya, hampir sama seperti menu laporan. Dia itu sudah otomatis yang ambil dari menu screening dan menu form A. Namun menu ekspor ini dia itu datanya berupa by name by address ya. Jadi datanya BNBA Bapak Ibu. By name by address. Jadi setiap Bapak Ibu yang pilih gitu ya, nanti yang muncul datanya adalah by name by address. Di sini ada contohnya ada uh, laporan ekspor data individu penyakit lainnya gitu ya. Kemudian SRQ, SDQ, ASIS, ODGJ, bunuh diri, percobaan bunuh diri, kemudian data individu pasung, data tindak lanjut screening. Ya, nah contoh datanya seperti ini, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa pilih tahunnya, kemudian bulannya, kemudian klik cari. Kalau sudah klik cari, nanti tampil seperti ini, Bapak Ibu. Ya, muncul nama provinsinya, kabupatennya, Vaskes, NIK-nya, nama pasien, usia. Ini saya sensor sengaja ya, tanggal screening, nama institusinya, jenis kelamin, dan skor kesimpulannya. Jadi perbedaannya itu Bapak Ibu ya antara menu laporan dan menu ekspor itu perbedaannya di tipe datanya. Kalau yang laporan tadi dia hanya angka-angka aja tuh, nggak ada namanya, nggak ada NIK-nya, nggak ada usianya. Sedangkan kalau ekspor ini ada ya Bapak Ibu ya ada namanya, ada NIK-nya, ada usianya ya. Dan kalau yang menu ekspor ini dia tidak sesuai dengan DO Direktorat. Jadi umur di bawah 15 tahun juga terekap di sini di menu ekspornya. Itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian selanjutnya ini ada menu penyuluhan. Nah, menu penyuluhan ini sebetulnya baru disiapkan oleh kami untuk apa namanya preventifnya ya atau promotif preventifnya ya untuk melakukan penyuluhan di puskesmas. Jadi sebagai arsipnya ya ada penyuluhan kelompok dan tindak lanjut screening. Nah, kalau tindak lanjut screening ini dia otomatis datanya ngambil dari yang tadi ya, dari yang menu screening yang datanya bermasalah. Nah, kalau penyuluhan kelompok ini seperti untuk melakukan pengarsipan arsip Bapak Ibu gitu ya. Misalnya lakukan kegiatan di mana, tinggal klik tambah data ya. Di sini ada nama puskesmasnya, kemudian nama program penyuluhannya apa, lokasinya. Dan ini belum wajib gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini untuk tindak lanjut screeningnya. Jadi, untuk menu penyuluhan itu belum wajib ya. Jadi Bapak Ibu fokusnya hanya di menu screening dan menu form A saja Bapak Ibu ya. Saya ulangi, fokusnya hanya di menu screening dan menu form A ya. Oke, kita masuk ke menu yang terakhir yaitu ada menu absensi. Di sini ada dua menu lagi. Yang pertama ada list absensi dan yang kedua absensi nihil. Fungsinya apa menu absensi ini? Yang pertama list absensi ya. Di list absensi kalau kita klik ya maka tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu bisa pilih cari ya tahun bulan provinsinya cari. Nah tampilannya kan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi fungsi dari absensinya adalah untuk melihat kira-kira selama 1 tahun ini dari bulan Januari sampai Desember, Bapak Ibu apa sih yang belum dilakukan gitu ya? Laporan apa sih yang belum dikerjakan gitu ya? Nah misalnya memang di bulan tersebut tidak ada kegiatan ya untuk melakukan absensi, itu gimana caranya? Caranya adalah dengan absensi nihil ya, ya absensi nihil ya. Absensi nihil itu yang di bawahnya nih, absensi nihil. Kalau kita klik absensi nihil, nanti tampilannya akan seperti ini ya, absensi nihil nih ya, absensi laporan nihil. Jadi fungsi dari absensi nihil ini untuk menandakan bahwa Bapak Ibu memang tidak ada kegiatannya di bulan tersebut. Misalnya di bulan Januari tidak ada screening gitu ya misalnya ya. Jadi Bapak Ibu klik proses, nah nanti yang semula tanda silang berubah menjadi N ya. Bapak Ibu lihat di sini ya, di bulan Januari, di laporan screening, yang semulanya tanda silang seperti ini, akan berubah menjadi checklist hijau dan ada tanda N-nya. Itu menandakan bahwa memang di bulan tersebut tidak ada kegiatannya, ya, tidak ada kegiatan screeningnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu silakan melakukan absensi nihil jika memang pada bulan tersebut tidak ada kegiatannya, misalnya tidak ada kasus pasung, tidak ada kasus bunuh diri, ya silakan Bapak Ibu masuk ke menu absensi. Kemudian Bapak Ibu pilih absensi nihil dan dipilihnya bagian sini ya, bagian pilihan ini adalah kasus pasung, kasus bunuh diri gitu ya. Bapak Ibu klik proses nanti. Nah, akan berubah seperti ini nanti nih ya. Jadi fungsinya dari absensi nihil itu seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk ibaratnya eh, monitoring pekerjaan Bapak Ibu kira-kira selama 1 tahun apa sih yang belum terlaporkan di Simkeswa. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada call center dari Simkeswa. Ya, ini memang orangnya ditugaskan khusus ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu mengenai kendala-kendala yang terjadi di Simkeswa ya. Ataupun tadi tuh yang awal-awal saya bilang, jika tidak ada nama puskesmasnya atau wilayah master wilayahnya kosong, gitu ya, bisa ditambahkan wilayah misalnya apa namanya kelurahannya berbeda, kecamatan berbeda gitu, silakan dilaporkan ke call center kami di nomornya di 0857 7294 4594. Silakan bagi Bapak Ibu di save gitu atau di foto ya. Atau yang kurang jelas juga nanti bisa ditanyakan ke sini gitu ya ke call center kami di nomor 0857 7294 4594. Ya, mungkin cukup sekian dari saya untuk materi Simkeswa. Silakan bagi ada pertanyaan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan yang kurang jelas silakan diajukan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu. Dari Puskesmas Malunda. Ya, bisa dibantu oleh moderator mungkin Ibu Nur izin siapa duluan untuk mengatur alur pertanyaannya silakan. Bertanya, Pak, dari Puskesmas Sabar ya, Malunda. Ibu. Kita antusiasnya besar nih, Pak Ya, Rizal. baik. Iya, Ya, siap. kami mungkin urut dari Ibu Ida Sam tadi sudah bicara gitu ya. Mulai dari Ya, Ibu Sam, Ibu Ida Sam, sama Bu Anita, terus ada Ibu Intan juga yang sudah raise hand. ya silakan Ibu. Ya, Ya, silakan silakan. Sam. Pertanyaan kan, maaf tadi kan saya terlambat masuk. Ya, Pernah baik saya Ibu. mengisi form screening, eh, ada yang paling bawah tuh alamat puskesmas atau alamat apa ya dikasih masuk yang pasien. Ada itu. Saya saya itu bingung di situ mengisi form screening.
ada yang paling bawah alamat. Apakah alamat puskesmas saya atau alamat si pasien tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Coba Oke, saya baik. langsung Pak jawab Riza, coba ya. mau Oh, langsung jawab atau oh mau ditampung? ditampung dulu Langsung boleh. jawab. Bebas, gimana Ibu? Manut. Bebas. Langsung jawab aja kali ya biar biar nggak Ya, lupa ya. boleh, boleh. Silakan. Iya. Ya, baik Ibu izin menjawab Ibu Ida ya. Jadi Ibu masuk ke sini ya Bu ya, form screening ya. Nah, di sini kan ada alamat. Nah, alamat ini Ya, ada yang dua. paling bawah sebelum, iya, yang paling bawah institusi, ya. Apakah institusinya pasien atau institusi saya di Puskesmas Malunda, begitu Pak? Oke, baik ya. Jadi ini diisikan alamat dari puskesmas Ibu ya. Nama puskesmas Ibu ditulis, kemudian alamat Oh, puskesmas dari Ibu. Gitu Ibu. Karena ini alamatnya alamat institusi. Gitu. Kalau misalnya sekolah, oh. diturunnya di sekolah, ya boleh tulis nama sekolahnya apa, kemudian alamat di sekolahnya apa. Gitu. Oh, kalau saya screening di Puskesmas, jadi alamat Puskesmas, kalau saya ke Betul. Kalau turun alamat ke desa situ. lapangan, iya betul Nah, Ibu. Lokasi pemberian screeningnya di mana gitu. oh iya, Oke. terima Apakah kasih menjawab? banyak. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Baik. Silakan selanjutnya Baik, Ibu. selanjutnya Bu Anita yang tadi. Silakan, Bu. Ibu Anita. Tidak jadi. Baik, kita ke Ibu Intan Dinkes Majene, Pak ya. Iya, boleh. Silakan Silakan. Bu Intan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, apa sudah terdengar suaranya? Sudah. Ya, Bu Intan, silakan. Izin bertanya Pak Rizal, ini kan ada permasalahan dari Puskesmas, katanya untuk data ODGJ itu banyak data yang sebenarnya sudah diinput tapi dia tidak terdata ya di laporan ODGJ. Contohnya ini di Puskesmas Sendana 1. Izin boleh share screen? Boleh ya? Oke, boleh. Nah, jadi ini contohnya di Puskesmas Sendana 1. Hmm? 17192 ya? Nah, ini kan kalau di laporan kalau kita lihat di form A-nya, kalau kita lihat data pasien kan di sini ada banyak ya Pak ya yang terinput. Nah, di sini tuh kita udah nyampe berapa nih? 10 lebih pokoknya. Ini kan di sini udah terinput banyak ya data Ya. pasien. Cuma waktu kita lihat di laporan ODGJ ini tuh yang masuk tuh cuma 2. Kayak ini kan ini Puskesmas Sendana 1 dari Januari sampai bulan Juni itu di sini cuma 2. Itu kenapa ya? Padahal di sini kalau lihat dari data pasien di form A itu udah banyak yang terinput. Oke. Nah, itu Baik. tadi terus mungkin untuk itu cukup itu saja Pak. Nanti kalau ada yang mau saya tanya, saya tanyakan lagi. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama Bu Intan. Ya, baik Bu Intan izin menjawab Bu Intan ya. Jadi untuk data ODGJ yang sudah diinput tapi tidak terbaca, itu yang perlu diperhatikan yang tadi saya bilang ya, yang kasus baru dan kunjungan barunya. Jadi di Simkeswa ini yang masuk ke laporan itu sesuai DO dari direktorat adalah kasus baru dan kunjungan baru. Kemudian yang untuk diagnosisnya ya, contohnya tadi coba saya share screen sebentar. Oh, ya, misalnya di sini ya, input data pasien. Nah, di sini kasus penyakit. Nah, di sini misalnya F20 ya. Nah, ini turunannya diisi. Misalnya F40 itu
turunannya diisi. Apakah gangguan cemas gitu ya, gangguan cemas depresi. Nah, ini juga harus diisi, Bu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi memang kadang-kadang itu penyebabnya tuh dari sini dan kemudian ini ya riwayat kasusnya. Yang terbaca itu hanya kasus baru dan kunjungan baru. Nah, misalnya sudah semua seperti ini, cek lagi di alamat masternya juga ya, master wilayahnya di sini ya, di wilayah kerjanya. Si pasien yang Ibu input apakah sama alamatnya dengan yang Ibu input di sini, alamat domisilinya. Gitu ya. Jadi sama antara screening dan VOA kita mengambilnya alamat domisilinya yang di sini, alamat domisili di sini. Jika terjadi perbedaan alamat domisili, maka diubah aja alamatnya sesuai dengan alamat yang tertulis di menu master ini. Ya, gitu di kecamatannya, lingkungan kerja. Silakan mungkin bisa dicoba, Ibu. Oh iya Pak, jadi yang terinput itu kan berarti cuma kasus baru sama kunjungan baru ya. Iya, betul. Terus kalau misalkan dia kasusnya dari 2023, semua data dari 2023 berarti harus diinput ulang. Ya, jadi gini, yang seperti saya bilang ya, si patokan gini, jadi si pasien tersebut memang belum pernah diinput sama sekali ke dalam SIM Iya. Keswa, mau berapapun tahunnya, akan diinput menjadi kasus baru. Walaupun tahunnya sudah berjalan mundur gitu ya, sebelumnya. Karena kan dia baru diinputnya baru tahun ini, gitu Ibu. Diinputnya kasus pasien baru gitu ya. Gitu Ibu. Apakah menjawab Ibu? Maaf Pak, bisa diulang. Iya, baik. Ya, jadi ini, jadi kalau misalnya ada pasien di tahun-tahun sebelumnya yang memang belum pernah sama sekali diinput ke dalam SIM Keswa, itu silakan aja diinput ke SIM Keswa dengan pilihan kasusnya kasus baru dan kunjungan baru. Jadi kuncinya itu ya, walaupun dia sudah berkunjung di tahun 2022, tapi pada tahun tersebut belum diinput nih, ya di SIM Keswa, baru diinputnya di tahun 2024. Silakan pilihnya adalah kasus baru dan kunjungan baru. Seperti itu ya Bu ya. Apakah menjawab Oh Ibu? iya Pak, makasih. Iya. Bagaimana? Izin bertanya lagi, Bu. Boleh. Bagaimana Bu Intan? Iya kan? Oh iya, sudah. Oke, Oke, baik. selanjutnya Ibu Hasrida. Silakan Bu Hasrida. Ibu Hasrida. Ibu Hasrida. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasrida dari Puskesmas Topore, Mamuju. Melihat di sini di form screening SRQ ada 20 pertanyaan. Sedangkan sekarang Pak, Puskesmas kami sudah menerapkan Posyandu ILP. Saya lihat di lembar screeningnya itu ada 18 pertanyaan. Terus pertanyaan saya di sini, apakah pada saat kita menginput di SIM Keswa, apakah kita tetap pakai 20 pertanyaan atau kita menyesuaikan dengan yang 18 pertanyaan? Terima kasih. Ya, baik. Baik, Ibu. Oke, izin menjawab ya, Bu ya. Nah, itu kan ILP karena baru ya, ILP ya baru di launching juga kemarin Ya, di siap, Pak. Kalimantan. Jadi untuk SIM Keswa ini memang sesuai dengan standarnya ya yang sudah ditetapkan oleh WHO itu menggunakan 20 pertanyaan. Jadi kita pakainya yang SRQ 20. Pun yang dengan DKI Jakarta juga sama nih. Di DKI Jakarta dia pakai yang SRQ 29. Tetap yang ya. masuk ke SIM Keswa adalah SRQ 20-nya. Pertanyaan yang lainnya tidak akan masuk ke situ. Ibu ya. Oh, jadi tetap kita pakai yang 20 Pak ya? Iya, SRQ 20. Karena pertanyaan juga nggak jauh beda kok. Paling beberapa tentang PTSD kalau nggak salah deh, yang nggak ikut gitu deh. Oh, siap-siap Pak. Makasih. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, selanjutnya tadi ada Ibu Hera yang raise hand. Iya, Bu. Ya, silakan Iya, Ibu. terima kasih, Bu. Yang saya mau tanyakan, Pak,
tadi kan saya sempat dengar kalau yang pasien meninggal tidak Iya, bisa dihapus ya. jangan Tapi dihapus. iya Iya, jangan dihapus. iya. Kebetulan kemarin ada pasien ini di tahun ini 2. Ah, Kebetulan saya hapus Pak. Bagaimana itu saya Yang input ulang, Ibu input ulang input aja. ulang. Iya. Ya, enggak maksudnya Pak ini dia kalau saya input ulang dia Ah, ah. kunjungan lama atau kunjungan baru Pak? Ya, jadi disesuaikan aja, Ibu. Berarti kan memang belum Sesuaikan. sesuaikan dengan RM-nya berarti. Dari awal dia Oh, ini misal tahun 2022 ya, di tahun ya. 2022-nya kan ini bisa mundur nih tanggalnya. Oh iya ya Pak, iya. Tanggalnya kan bisa mundur tahunnya. Iya Pak. Iya. Semisalnya nanti tahun depan dihapus atau bagaimana Pak itu? Jangan, Tetap biarin aja tetap begitu dirubah di Pak. sini nih. Dirubah di Akumulatif sini terus aja Pak ya. meninggal. Tapi saya juga belum tahu Oh, sih untuk tahun depan indikatornya seperti apa gitu ya, karena kan iya. memang belum diputuskan ya untuk tahun Oh iya 2025. Pak. Ah, Oh ah. iya ya. Oh Jadi iya untuk sementara makasih Pak. iya dirubah meninggal aja Ibu. Baik, Oh iya ya sama-sama Pak. Ya Ibu. siap. Makasih Pak ya. Sama. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya ada yang mau mengajukan pertanyaan? izin bertanya, Silakan Ibu Ida. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya pertanyaan saya itu sama dengan pertanyaan Ibu tadi karena ada 3 pasien jiwaku yang meninggal, saya hapus. Jadi saya masukkan kembali di POM itu ya Iya, Pak. Di iya POM betul A. Ibu. Masukin lagi aja. Kemudian lanjut lagi Pak tentang screening. Kan saya Ya. akan terlambat masuk tadi. Ya. Itu di POM screening nilai skor. Nilai skor itu kemarin saya bingung di situ Pak. Yang nilai skor iya diambil atau tidak di situ. Jumlah nilai skor iya saya input atau jumlah nilai skor tidak itu yang ku input. Karena kemarin itu kan yang ku input pertama itu merah semua karena saya saya menjumlahkan dari dari screening yang bilang tidak. Jadi saya jumlah di situ, ternyata merah di situ. Saya pusing, yang mana saya ambil tidak ya. Itu Iya. Pak, makasih. Baik Ibu Ida, izin menjawab Ibu Ida. Sesuai dengan panduan screening, mungkin Ibu bisa baca-baca lagi ya panduan screening. Nah, itu di situ ada dijelaskan. Yang dihitung itu yang jawabannya iya. Ya, jika lebih dari 6, maka itu kalau untuk SRQ ya bisa dikatakan abnormal. Dan perlu diperhatikan lagi itu nomor 17 ya. Kalau saya juga agak lupa. Itu pertanyaan nomor 17. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Kalau jawabannya iya, itu eh, sudah pasti abnormal karena keinginan untuk melakukan bunuh diri. Coba saya cek dulu. Iya. Iya, jadi jawabannya yang iya ya Bu ya, yang diisi. Ini pertanyaan lagi Pak. Terus kan ya. saya mau rubah. Kan saya kan salah tadinya. Kan saya scoring yang kunilai itu tidak. Bisa tidak? Bagaimana cara mengubahnya itu ke saya ganti dengan scoring yang ya. Bagaimana caranya itu Pak? Karena kemarin saya itu terus terang saya berusaha mengubah, saya tidak bisa mengubahnya Pak. Iya, kalau Hilang. sudah masuk ke dalam sistem, mohon maaf nih Bu, sampai sekarang kita tidak bisa mengedit jawabannya gitu. Oh begitu. Iya, kalau sudah terlanjur masuk ke sistem, sudah tidak bisa dirubah jawaban ya tidaknya. Oh iya. Sudah terlanjur. Mungkin nanti nextnya ya Bu ya, kalau mau menginput jumlah ya-nya yang ditotalkan. Seperti itu. Oh iya Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Bu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak dari Puskesmas Pak Padang Mamuju. Ya, Ya, Bu Sri. silakan. Ya, silakan Ibu. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa buat kita semua. Izin Bapak, pada aplikasi SIM Keswa ini kami ada kendala Pak. Pada saat penginputan tanggal lahir pasien di situ, setelah kami input tahun, bulan dan tanggal, yang tampil setelah kami save itu bukan tanggal Pak, yang tampil itu nan, tidak terbaca. Kemudian
juga pada data demografi pasien, namanya pasien itu tiba-tiba berubah, Pak. Jadi bukan nama di situ tertulis di sebuah. Padahal kami sudah input namanya. Contoh Ibu Ina. Setelah Ya. kami save, Ya. yang tampil di situ di sebuah. Iya, Bapak. Seperti itu mohon Iya. bimbingannya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau boleh saya tahu, itu di form A atau yang screening Ibu, izin? Di form A, Bapak, Tabe, izin. Form A ya, yang input data pasien ya? Input data pasien, iya. Iya, oke. Nah, biasanya itu muncul gara-gara browsernya tuh Bu. Browsernya bisa diganti pakai browser yang lain. Itu bugs-nya biasanya. Ya, jadi bisa Ibu logout, kemudian pakai browser lain, bisa Ibu pakai Chrome, ya. Kemudian Ibu ganti Siap. bisa pakai Firefox, ya, atau pakai Opera gitu ya. Dan pastikan Siap, koneksinya juga Bapak. Siap. stabil gitu Ibu. Siap. Terima Iya. kasih, Bapak. Iya, sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang masuk? Ya, Ibu Ramla. Iya, terima kasih Ya, atas silakan. kesempatan yang diberikan. Iya Ibu. Saya Burama Sinara. Yang ingin saya tanyakan itu di bagian proses ini Putus-putus Ibu, bisa diulang? Halo, Bu Ramla. Bu Ramla. Ya, mungkin ya jaringannya mungkin ya. Ya, mungkin kita bisa pindah ke yang lainnya. Siapa tahu ada yang ingin bertanya. Ada yang masih ragu-ragu tentang kasus kunjungan baru. Iya, itu Izin, memang Bu, agak tricky. pertanyaannya Bu Ramla sudah ada dalam room chat. Oh, dalam room chat. Baik. Ini Pak Rizal izin bertanya. Ya. Di bagian form screening institusi, kalau di sekolah dilakukan screening, apakah di master wilayah dimasukkan juga nama sekolah yang ada di wilayah kerja puskesmas, Pak? Terima kasih. Iya. Baik, untuk nama sekolah yang ada di wilayah kerja puskesmas. Saya kurang paham maksudnya apa nih maksudnya ya. Di master wilayah masukkan juga nama-nama sekolah. Kan kalau master wilayah ini diisinya adalah alamat dari wilayah kerja dari puskesmas, Ibu. Gitu. Jadi kalau misalnya turun ke sekolah, usahakan sekolahnya yang memang ada di wilayah kerja Ibu. Gitu, wilayah kerja dari puskesmas Bapak Ibu. Berarti nama sekolah bisa Mungkin itu dimasukkan kali di ya. master wilayah, Mas ya? Kalau nama sekolah itu nggak ada, ya, belum ada. Jadi tulis sendiri. Kalau nama sekolahnya, ini mungkin ini ya nama institusi kali ya. Nah kalau nama institusi ini ditulis sendiri, gitu. Jadi kita nggak bisa menyediakan di sistem karena terlalu banyak mungkin nama sekolah dan harus bekerja sama dengan dinas pendidikan mungkin ya. Karena nama-nama sekolah itu adanya di dinas pendidikan. Tapi ini di master wilayahnya, Mas. Oh, di master wilayahnya. Ya. Sini. Ya, kan fungsi master wilayah ini untuk menambahkan wilayah kerja dari puskesmas. Jadi nggak ada nama sekolah, nggak bisa ditambahkan. Jadi yang dimasukkan hanya wilayah kerja dari puskesmas, alamat puskesmasnya, gitu, alamat dari wilayah kerja puskesmas. Berarti Gitu. mencakup seluruh sekolah yang ada di wilayah kerja puskesmas, begitu ya? Betul, kalau turun ke lapangan, jadi disesuaikan aja nih sama yang sekolahnya berada di wilayah kerja dari puskesmas tersebut. Gitu, Ibu. Oke, Ibu Ramla, seperti itu jawabannya. Jadi tetap dimasukkan alamat puskesmas saja. Iya, betul. Izin Bu,
izin. Ya, Ibu. Halo. Ya, halo. Ya, Kak. Jadi misalnya kalau saya screening di sekolah tetap puskesmas, saya tulis institusinya Bu atau sekolah. Oh, kalau misalnya Ibu turun ke sekolah, nah Iya. institusi tulisnya nama sekolahnya Ibu. Nama sekolah dan alamat sekolahnya. Oh, alamat Jadi sekolahnya ya. ya institusi itu diisi tempat melakukan screeningnya. Kalau di tempatnya di kampus, ya nama kampusnya. Kalau melakukan screeningnya di puskesmas, ya nama puskesmasnya. Gitu Ibu untuk yang Kalau alamat institusi. jadi izin kalau misalnya di Posbindu Pak atau di Posyandu tetap Iya, jangan, ditulis kalau nama kecuali kalau posyandunya dalam apa. Hmm. dalam gedung puskesmas tetap puskesmas. Iya, betul. Seperti itu. Jadi lokasi pemberian screeningnya di mana? Oh iya. Gitu. Iya, makasih banyak. Siap, Ibu. Baik, masih kurang. Izin Mas, ada pertanyaan lagi di Ya, room boleh. chatnya. Siap, silakan. Izin bertanya untuk pasien lama yang belum pernah diinput ke Sinkeswa. Apakah diinput per Januari 2024 atau diinput pada bulan berjalan Juli 2024? Pasien yang dimaksud ini sudah lama berobat teratur sejak 2022, namun pernah diinput. Oke, baik. Untuk kasus seperti ini, Ibu Nuning ya. Jadi disesuaikan aja dengan RM-nya. Kan Simkeswa ini kan dia bisa input mundur tahunnya ya. Jadi kalau pertama kali dia berobat di tahun 2022, berarti pas inputan di sininya yang di tahun 2022 itu pilihnya yang kasus baru, kunjungan baru. Nah, tahun-tahun selanjutnya itu baru diinput kasusnya kasus lama gitu ya. Kalau berganti tahun berarti kunjungan baru. Kalau berganti diagnosis berarti kasus baru, kunjungan baru. Itu ya Bu ya. Jadi disesuaikan dengan di RM-nya aja ya Bu untuk penginputannya. Berarti dia Demikian Bu terhitung Nuning. kasus baru ya, Mas? Iya betul, karena kan belum pernah sama sekali diinput di Simkeswa. Kasus baru, Gitu. kunjungan baru. Betul, karena belum pernah Terus, diinput sama sekali. ya, tapi kalau misalnya nanti berganti tahun lagi, dia menerima pengobatan lagi, baru dia Iya, masuk kunjungan baru kan? Kasus lama, kunjungan baru. iya. Kalau diagnosisnya nggak berubah, Ya, kalau Di- diagnosis tidak berubah. kalau diagnosisnya berubah, baru ganti lagi pasien baru, kunjungan baru, seperti itu. Ya, berarti ini pertanyaannya tambahan dari Bu Nuning, berarti tetap akan terakumulatif di kasus baru ya. Iya betul, tetap akan masuk ke capaian nantinya, jadinya. Gitu, karena belum pernah Ini mungkin diinput. menjawab pertanyaan Bu Intan juga ya. Iya, Ada lagi pertanyaannya. Baik, silakan. Mas, ada pertanyaan lagi dari Bu Intan. Baik, silakan Ibu Iya, Intan. silakan. Ya. Ya, Mas. Jadi ini tadi kan saya udah coba isikan. Nah, tapi masih nggak terbaca tadi tuh. Kayak Masih nggak share kebaca screen juga. lagi boleh ya. Ya. Jadi tadi tuh kan yang katanya permasalahannya di diagnosanya ya harus dilengkapi, terus Oh, dicatat sebagai kasus baru. Nah, terus kan oke. tadi ini nyobain input pasien baru, Hmm, dia tetap nggak terbaca ya ini. Karena ini udah lengkap ya. mm-mm. Iya. Untuk master wilayahnya sudah diisi Kan juga, Bu? tadi yang ini udah diisi. Nah, terus di kasusnya juga kasus baru. Ah, Nah, tapi waktu dilihat di laporan ODGJ. Nah, kan tadi kunjungannya dia di bulan Juli kan, berarti di sini sampai bulan Juli. Nah, terus di sini masih dua. Tadi itu dua yang sebelumnya yang sebelum diinput sama ini. Oke, oke. Seharusnya sih langsung berubah ya, Bulan Bu ya. Juli. Iya, iya. Juli dia di sini 0. Hmm. Gimana ya? Boleh dibantu kode puskesmasnya biar coba saya di meeting. Dibantu dengan tim saya, Bu. Kode puskesmasnya boleh personal chat ke saya, Bu, di kolom chat Zoom. Atau ditulis di kolom chat, ya, nanti coba tim saya yang cross check. Silakan dimasukkan kode puskesmasnya Bu Intan.
Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Ya, boleh, boleh. Ya, dari Ibu Fitri dari Dinkes Polman. Silakan Bu. Makasih banyak untuk kesempatannya. Pertanyaan kami dari Polman ini terkait pengisian data untuk layanan ODGJ, Pak. Ya. Untuk data sekarang layanan ODGJ Polman itu di angka 1.000 lebih. Ya. Sedangkan data pasien yang kami input pertama kali di Simkeswa itu semua kasus lama. Kalau kami merubah itu di kasus baru, maka akan terjadi lonjakan pasien. Kabeh, Pak. Ya. Ya baik. Tadi tentang kasus itu ya Bu ya. Jadi memang dari direktorat kan seperti itu ya Bu ya. Mau nggak mau dari DO-nya kan seperti itu. Jadi ya kalau misalnya memang belum pertama kali di input di Simkeso itu kasus baru dan baru gitu. Jadi ya mau nggak mau nanti akan meningkat capaiannya itu Bu, pelayanan ODGJ-nya akan lebih dari 1.000 ya nantinya. Gitu. Malah bagus berarti kan capaiannya meningkat. Banyak capek. Capaian pelayanan ODGJ kan berarti kan? Bagaimana Bu Fitri? Sudah terjawab? Kurang jelas, Dek. Boleh Pak Rizal. Ya. Ya, Ya. saya kurang jelas Pak. Iya baik Ibu. Ya jadi untuk Bu Fitri tadi ya, untuk kasus yang kunjungan lama ini ya. Jadi memang di Simkeso ini sesuai dengan DO-nya itu memang kasus baru dan kunjungan baru. Ya mau nggak mau, jika memang belum pernah sama sekali di input ke Simkeswa, maka yang dipilih adalah kasus baru dan kunjungan baru. Nggak apa-apa nanti jadi melonjak ya capaiannya, malah bagus kan? Jadi capaian pelayanan ODGJ-nya meningkat gitu, lebih dari 1.000 tadi ya yang tercatat gitu. Oh iya. Berarti semua pasien yang pertama kali kami input, kami rubah ke kasus baru ya Pak, kunjungan Iya baru. betul. Oh iya. Iya, makasih banyak Pak atas petunjuknya. Iya, sama-sama. Iya. Terima kasih. Selanjutnya masih ada lagi? Minta izin bertanya lagi bisa? Bisa banget. Ya, Ibu. boleh. Silakan Bu. Karena kan Bu Fitri bilang kasus yang tahun lalu itu banyak ODGJ-nya. Dan tahun ini mau dijadikan kasus baru ya, penyakit baru ya. Memang bisa Pak diinput ulang. Ya, itu tinggal dirubah aja Bu statusnya, kan bisa dirubah statusnya. Edit Bu, edit. Diedit. Oh, kirain itu kalau sudah di dalam ya sudah kasus lama. Bisa Ibu. Maksudnya jangan lagi dirubah untuk kasus baru begitu Pak. Jadi saya ini pasien 2000 maksudnya 2000 sebelumnya saya mau dijadikan kasus baru bisa saya input baru lagi Pak 2024 bisa. Yang sudah saya input tahun lalu. Pak. Kalau sudah diinput tahun lalu, kalau pilihannya sudah kasus baru, berarti pas tahun 2024 kasus lama Ibu. Gitu. Jadi satu kali aja input kasus barunya untuk pertama kalinya aja. Tadi itu lanjut tadi itu pertanyaan Bu Salah Fitri. paham gitu ya. Kunjungan baru Bu. Iya. Kunjungannya baru. Ya. Kunjungannya baru. Kecuali kalau dia berubah diagnosa ya Pak ya. Iya, betul Ibu.
Tapi kalau berubah diagnosa nggak perlu diinput lagi kan Mas ya? Cukup diedit. Dirubah aja, ditambah Oh, kunjungan, ya. tinggal dirubah tuh. Oh, Gitu. berarti dalam satu demografi saja ya. Betul. Kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu Ya, Ida. Mas. Selanjutnya masih ada lagi? Belum terjawab? Oh, Mas, yang dari panyinya Bu Intan katanya belum terjawab. Yang mana? Oh, kode puskesmasnya, Mas. Iya, betul. Yang ini ada di room chat. Oh ya, oke, siap. Saya cek ya. Ya, ya. Nanti kalau misalnya belum ada follow up, belum berubah juga, bisa hubungi ini ya, hubungi admin tadi ya, nomornya saya kasih ya, buat di Oh, follow up. oke. Dia sudah dilaporkan ke Pak Rizal Kalau gitu. ya, jadi nanti Bu Intan, jadi nanti kalau misalnya belum ada jawaban dari Pak Rizal, itu nanti bisa dihubungi ke call center yang tadi. Iya, Sampaikan saja bahwa ada penyampaian dari Pak Rizal untuk di follow up. iya, betul. Oke. Ini sudah saya kirim ke tim. Oh ya, baik, makasih Mas. Masih ada lagi Bapak Ibu? Iya, ada lagi. Dari Pasangkayu mungkin ada sharing? Sudah terjawab? Sudah terjawab. Dari puskesmasnya Pasangkayu ada yang ada kendala atau sudah terjawab juga? Dari Mamuju Tengah mungkin? Dari Mamuju Tengah. Aman semua ya? Berarti bisa. Berarti bisa sudah ya capaian 2024 Nah, ditunggu nih Bapak pelaporan Ibu ya. semuanya lewat Simkesmas. Atau nanti saya akan Bagiannya banyak berkunjung ke masuk. sana kali ya. Ah ya. Baik. Oh, nih Mas, Silakan. yang itu Ya, tadi mungkin terkait kasus baru dan kunjungan baru mungkin Ibu ya. Ada masih katanya bingung. yang Majen tadi itu yang 30 kasus itu masuk ke dalam ODGJ tapi yang terbaca baru 2. Oh iya. Heeh. Itu dicek lagi, seperti saya tadi bilang ya, dicek lagi. Kasusnya kasus baru, kunjungan baru, kemudian alamat domisilinya sesuai dengan alamat wilayah kerja. Dan kalau masih sama seperti yang tadi kasusnya, nggak terbaca di laporan, silakan dihubungi call center. Biar tidak lanjut dicek di database-nya. Gitu ya Bu ya. Ya. Yang jelas dipastikan master wilayah masing-masing puskesmas Betul, terisi itu dulu. betul. Itu dulu yang paling penting. Lalu kalau misalnya melakukan screening kan sudah masuk terbackup dalam wilayah puskesmas masing-masing lah. Kalau dari Kabupaten Mamasa ada sharing, ada kendala, masuk di Zoom. Masuk di Zoom. Open mic. Silakan open mic dari Mamasa mungkin. Ya Bu, Ya silakan Bu. kita sudah menginput Bu, tapi yang laporan apa ini? Data pasiennya tidak terbaca Bu. Pasien Terbaca. yang apa Ibu? Yang apa nih? Silakan Bu. Iya. Oh, ya, Data pasien apanya Ibu? halo. Data pasien ODGJ yang semua. Yang sembuh. Halo Bu. Ya, silakan Bu. Oh, ini Bu Krisna atau Ibu Pasien Olki? yang dipasung tidak terbaca juga Bu. Pasien yang dipasung Bu.
Terbaca. Sudah. Silahkan, Bu. Data pasien yang dipasung tidak terbaca, Bu. Pasien yang dipasung tidak terbaca. Dari puskesmas mana, Bu? Yang laporan bunuh diri, ada kan yang di input tadi tidak terbaca. Ya. Izin Pak Rizal, Ya, data pasung dan bunuh diri dari Kabupaten Mamasa katanya tidak terbaca, Pak. Mohon oke. dibantu. Ya, mungkin itu karena ini aja ya, masih proses di sistem. Kalau misalnya baru di input sekarang, tunggu sampai besok aja mungkin, Bu. Mungkin lagi proses di sistemnya ya. Seharusnya sih langsung masuk ya kalau untuk laporan pasung, bunuh diri gitu ya. Atau kalau misalnya nggak muncul juga sampai besok, seperti yang saya tadi bilang ya, bisa hubungi ke call center kami biar nanti dicek. Karena saya cek di sistem sih tidak ada yang bermasalah ya, normal semua. Memang hanya kendala di koneksi nih, koneksi di kantor sedang down, mungkin itu juga mempengaruhi server kali ya. Jadi agak lama masukin datanya, Bu. Dari PT Telkomnya nih ada apa namanya down. Mungkin itu mempengaruhi juga untuk data masuk ke server, Bu. Gitu, Ibu. Masih ada lagi, Bu? Tadi Bu Olvi. Apa yang saya katakan tadi? Oh, sama pertanyaan yang tadi, Bu ya? Halo? 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 Wah, jaringannya mungkin ya. Ya, ada yang lain? Ya, ada yang lain? Sudah, saya Mas mau bertanya. Iya, silakan, Bu. Ya, terkait dengan sinapsa, Mas. Mhm. Ya. Itu kan kalau saya coba input di salah satu akun puskesmas. Mhm. Coba-coba saja. Saya coba Ya. sinapsa. Tap- Tapi pada saat saya pengisian di sinapsa itu kan dia ada muncul, saya izin share screen ya, Mas. Ya, boleh. Nah, ini kan di form demografi ini kan dia tidak ada alamat. Kira-kira apakah ini yang mempengaruhi sehingga tidak terbaca di SIM Keswa ya, Mas? Oke. Ini untuk aplikasi Karena Sinapsa ya. ya, Hmm. Coba saya cek dulu sih. Seharusnya kar- masuk juga sih, Bu. kalau saya buka Udah SIM breeding sih. Keswa, ya, kalau saya buka SIM Keswanya puskesmas tersebut, Ya. data demografinya itu tidak terbaca, Hmm. Oke, oke. Ya, ya. kayak gitu. Jadi blank gitu ya, Bu ya. Kosong semua ya. Iya, kosong. Ya, ya, sih. Oke, oke, oke. Seluruh puskesmas atau random, Ibu coba? Saya random saja, Mas. Oh, random. Oke, baik, Pak. Coba saya cek dulu ya. Coba saja. Ya, Ya, ya. Oke, coba. kan di Sinapsa ini kan ada pengisian alamat kelurahan gitu Demografi ya. ya. Iya, betul. Sementara pada saat form demografi ini diisi, itu tidak ada pilihan alamat memang. Iya, iya, iya. Oke, Bu. Saya follow up Yes. dulu nanti ya. Ya, mungkin Oke, bisa dibantu nanti, Mas. oke. Izin, Mas, ada pertanyaan dari chat juga. Oh ya, boleh silakan. Ingin bertanya, kenapa kalau input data pasien pasung
Misal saya input kunjungannya bulan Mei. Terus saya kunjungan lagi bulan Juli dan input di Simkeswa kenapa yang terchecklist bulan Juli, yang bulan Mei jadinya silang atau tidak terbaca. Oke, baik. Ini untuk kasus Pasung ya. Maksudnya kan Pasung kan memang ini ya, sekali aja gitu kan setahu saya ya. Apakah ini repasung atau gimana? Coba kita Silakan Bu buka Nurmini. Ibu Nurmini, Puskesmas Limboro. Kayaknya ini dia kunjungan saja, Mas. Oh gitu. Jadi dia pasungnya, tapi dikunjungi di bulan Mei dan di bulan Juli. Hmm, sama seperti yang sih tinggal lihat data pasien kalau ditambah kunjungan sih. Seharusnya itu tidak akan berubah ya. Berarti tambah kunjungan begitu ya? Hmm, betul. Coba saya coba sebentar ya. Baik. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Atau sudah terjawab semua kendala-kendalanya selama di lapangan? Ini kayaknya Silakan sudah, Bapak Ibu. Sudah kayaknya ya. sudah Sudah kak ya? sore juga di sana ya, jam 5 sore sudah berarti ya. Ya, sudah 10 menit lagi jam 5. Sedikit mungkin Bu, Lupore, Boleh, 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 boleh. Silakan, silakan. bisa Ya, dijelaskan silakan. sedikit di form penyuluhan Pak, Gimana tuh, Bu? di form penyuluhan. Oh, oke. Bentar ya. Penyuluhan, ya. Baik. Mungkin Ya, bisa dijelaskan sedikit Pak. ya, jadi penyuluhan ini gunanya kan untuk arsip aja Ibu sebetulnya belum belum diwajibkan. Nah, jadi Ibu Ya, bisa di menu screening apa aja. Jadi penyuluhan kelompok ini sebagai arsip nih. Kalau Ibu misalnya tambah. lakukan penyuluhan gitu ya. Ya, Nah, ini diisi nama penyuluhannya, topik penyuluhannya apa, ya, metodenya, lokasi, seperti itu sih Bu. Terus kemudian foto-fotonya juga, medianya. iya, media-media KIE-nya apa, berupa poster kah, lembar balik, gitu ya. Gitu Ibu. Mungkin. Berarti di sini Pak ini yang upload filenya Pak, yang upload fotonya Pak. Foto kegiatan. Misalkan dalam satu hari itu dua desa yang ditempati penyuluhan. Ya. Apakah maksudnya kita maksudnya apakah kita menginput ulang atau bisa kita masukkan langsung Pak di situ yang untuk upload Oh filenya? ya. Baik, berarti menginputnya 2 kali Bu, karena kan berbeda desanya, berbeda tempat. Oh. Karena kan sini ada lokasinya juga. Gitu. Oh. Kecuali Pak mungkin kalau lokasi yang sama bisa mungkin Ya. Pak disatukan. Ya, betul. Betul. Oh iya ya. Iya. Makasih Pak penjelasannya. Iya, sama-sama Ibu. Kasih Bu. Silakan yang lainnya. Masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada kah? Dari Mamuju? Dari Mamuju. Ya, Pak Abdul Wahab. Silakan, Pak. Ibu tidak aman, aman-aman. Aman katanya Bu. Aman kan? Siap. Mana terakhir ini Pak? Coba. Satu.
Oke, baik. Apa sudah tidak ada, Bapak Ibu? Aman semua ya? Untuk saat ini. Kalau untuk Semoga sementara mungkin aman. selanjutnya. Aman-aman. Baik. Ya. Aman ya? Oke. Baik. Dari materi hari ini diharapkan pengelola sudah bisa menggunakan aplikasi Finkeswa. Pencatatan dan pelaporan kita lebih baik di tahun ini dan data yang kita miliki konsisten untuk pengambilan keputusan dalam semua aspek kesehatan jiwa dan membantu perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Afrizal. Terima kasih Pak sudah memberikan pencerahan terkait dengan penggunaan aplikasi Simkeswa ini. Ya, mohon bantuannya tetap Pak, karena Iya, tidak Pak, menutup pasti. kemungkinan pasti kemudian hari kita juga akan kembali bertanya-tanya lagi Pak. Betul. Siap, siap. Ya, seperti itu. Terima kasih juga atas partisipasi Bapak Ibu semuanya pengelola program kesehatan jiwa di Kabupaten Puskesmas dalam kegiatan kita hari ini. Semoga Bapak Ibu dilancarkan kegiatannya, screeningnya di lapangan dalam pelayanan kasus pasien jiwa di puskesmas masing-masing. Salam sukses. Alhamdulillah. Kalau sampai di akhir acara, izin berpantun ya. Pakai sepatu, bahannya kasar. Cakep. Gak ada cakepnya. Diulang. Coba ditahan, tetapi sia-sia. Cakep. Itu tadi kepada manusia. Salam sehat jiwa ceria. Akhir kata mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin live Bapak Ibu. Assalamualaikum. Izin. Live. Izin keluar, Bu. Assalamualaikum. Izin keluar. Assalamualaikum.